Oke teman-teman ya, ini aku baru nyampe di sebuah gubuk yang di sini ya. Aku dapat info, nanti lah teman-teman, nanti aku ceritain teman-teman. Tadi aku nggak sempet ngambil rekod perjalanannya ya, karena tadi udah mau hujan jadi buru-buru juga. Yang penting nyampe lokasi dulu, karena juga ya agak susah juga tadi teman-teman di perjalanannya. Oke teman-teman ya, jadi sebelumnya aku awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Derman Penjelajah. Oke teman-teman, jadi ya alhamdulillah banget malam ini ada kesempatan lagi buat camping di suatu lokasi yang cukup horor, mistis dan juga angker. Yang di sini teman-teman, aku tadi baru nyampe tuh, wah gila, emang auranya beda kuat banget teman-teman. Jadi lokasi kali ini aku ada di perbatasan provinsi Lampung teman-teman ya, di perbatasan antara Lampung dan juga Palembang teman-teman ya. Jadi aku di sini dapat informasi, ya bisa dibilang dari subscriber juga teman-teman, yang minta tolong buat aku camping di sini. Apa beneran di sini ada yang janggal gitu? Jadi singkat cerita gini teman-teman ya, ini sekitar beberapa tahun yang lalu ini di lokasi ini ada hutan belantara teman-teman, yang dimana lama nggak digarap sama yang punya teman-teman, karena yang punya itu dari kota ya, dari kota dia baru pindah ke sini teman-teman. Jadi lahan ini dulunya tuh hasil dari yang punya orang Jawa teman-teman, dari waktu transmigrasi dulu itu. Jadi di sini nih, siapa yang mau tanah ya tinggal bikin sertifikatnya aja, jadi gratis tanahnya. Itu udah zaman dulu teman-teman, waktu masih pertama transmigrasi. Jadi orang-orang dari luar Pulau Sumatera ini berbondong-bondong ke sini semua gitu. Jadi ya beginilah, mereka punya tanah di sini, cukup bikin sertifikatnya, akhirnya punya tanah di sini. Dan tapi mereka itu waktu itu pernah ke kota dulu karena ada kerjaan di sana. Jadi sekarang udah resign dari pekerjaannya, mereka pulang lagi ke kampung sini teman-teman. Cuman tuh di sebelah sana teman-teman, udah sekitar 50 meteran tuh masih hutan belantara teman-teman. Jadi cuman sebagian kecil dari lokasi ini yang digarap jadi tempat ya beginilah buat berkebun. Ini aku di tengah-tengah kebun teman-teman, ini gubuknya di tengah-tengah kebun. Cuman jadi masalah teman-teman ya, ini katanya angker. Jadi kata-katanya di sini ada yang apa ya namanya ya, nanem
ada yang nanam, aduh apa ya teman-teman ya bahasanya, diguna-guna gitu loh teman-teman. Lokasinya ini kayak istilahnya diguna-guna, ditaruh sesuatu yang kayak misalkan ditaruhin jin gitu loh, ditaruhin pocong lah, kuntilanak segala macam, intinya jin yang bisa menyerupai sesuatu yang menyeramkan teman-teman. Jadi yang punya lahan ini udah ngerasa nggak enak, dan dia udah sempet beberapa kali semenjak dia 2 tahun dia menggarap lokasi ini teman-teman, dia ngalamin sesuatu yang benar-benar janggal. Dan makin hari makin bulan itu udah semakin jelas gitu loh, itu entah di lokasi ini diguna-guna, karena juga waktu itu kan di sini kan ada perdebatan juga gitu, bisa dibilang tuh rebutan gitu. Jadi si pemilik lahan ini ya ke pengadilan segala macam, jadi menang gitulah istilahnya. Jadi yang kalah ini tadi saudaranya ini si yang punya lahan ini, dia curiga kalau lokasi ini diguna-guna, ditaruhin jin gitu loh. Kalian mudah nggak sih? Alah gitu lah teman-teman pokoknya ya. Jadi kayak gitu istilahnya, kayak diguna-guna gitu loh. Nah, jadi udah sering banget nih yang punya lahan ini dia merasa ketakutan di lokasi ini. Sering banget dia berkebun, teman-teman, itu pulangnya itu larut maghrib. Larut maghrib, dan itu dia ngalamin kejanggalan yang luar biasa, yang katanya di sini di gubuk ini dia biasanya naruh motornya di gubuk ini teman-teman. Jadi dia bersih-bersih di sebelah sana, dia katanya udah maghrib itu dia lihat anak kecil mainan di lokasi ini. Lihat anak kecil, kadang-kadang juga lihat kayak cewek dengan gaun-gaun putih ya, kayak kuntilanak gitu teman-teman, kayak lagi apa, nyisirin rambut gitu loh, kayak cewek lagi nyisirin rambut di sini. Dia dilihatnya dari kejauhan, kadang-kadang motornya ditinggal di sini, orangnya nggak berani deketin, dia langsung pulang, manggil ininya dulu, saudaranya buat nemenin lah, manggil kawan buat nemenin ngambil motornya ke sini. Itu udah sekitar beberapa kali gitu ngalamin. Dan juga banyak kejadian janggal lainnya waktu dia lagi istirahat itu sekitar sore jam 5 atau setengah 5, itu dia lagi duduk istilahnya minum-minum dulu, istirahat dulu, habis selesai nyangkol itu sering kayak ada yang nepukin bahu segala macam, telinga kayak di towel-towel gini, itu sering banget teman-teman. Dan dulu juga waktu di sini masih ditanemin semangka dulunya, itu udah sekitar 1 tahun yang lalu teman-teman, tuh ditanemin semangka, dan otomatis kan harus nginap di sini teman-teman. Nah itu dia ngalamin kejadian yang bener-bener luar biasa teman-teman. Itu pokoknya banyak suara, kayak ada suara cewek nangis lah, kayak ada sekelibatan cahaya lewat, kayak ada sekelibatan putih-putih gitu, kayak pocong lompat-lompat teman-teman. Nah makanya aku dimintain tolong coba kesini gitu, coba kesini, pastiin buat bermalam sendirian kesini, nanti kita pasang CCTV teman-teman ya, ada apa gitu loh di lokasi ini. Jadi orangnya bilangnya janggal, cuman ya udahlah teman-teman, kita coba. Cuman ya emang iya, waktu aku pertama nyampe sini tadi juga emang hawanya beda ya, emang kayak ada yang megang pundak gitu loh, kayak ada yang megang. Cuman begitu tak usep-usep gini nggak ada apa-apa, tak tengok ke belakang nggak ada apa-apa teman-teman. Cuman kayak hawa-hawa, kayak kayak tangan dingin gitu loh, kayak ditempelin, kayak orang megang es gitu, habis itu ditempelin ke sini gitu. Nah itu cuman kayak rasa-rasa dingin aja teman-teman. Cuman ya kalau orang nggak biasa otomatis takut. Cuman ya adalah ya, intinya kita nggak perlu banyak cerita lagi ya. Ini kalau diceritain tuh kalian catat tuh satu buku itu nggak cukup. Oke lah, pokoknya kalian pantau terus teman-teman, jangan di skip-skip ya. Oke, itu aja, mantap. Nah jadi teman-teman, ini perkebunannya ini di depanku ini, sebelah sini udah agak bersih tuh ya, agak bersih begini. Jadi tinggal sisa kayak pohon-pohon gini aja, pohon-pohon pisang gini aja teman-teman. Tuh yang aku bilang tadi itu di sebelah sana tuh masih hutan teman-teman, tuh belum digarap tuh ya, tuh sebelah sana. Jadi baru sebagian kecil dari lokasi ini masih bisa dibilang hutan teman-teman sebenarnya, cuman di bagian sini karena udah digarap aja, jadi kelihatan bersih tuh, digarap sama yang punya udahan. Cuman ya itu tadi, dia katanya
ada yang janggal katanya di lokasi ini. Nggak tahu ada yang nanem, ada yang guna-guna lokasi ini apa gimana. Aku pribadi sih nggak tahu teman-teman, soalnya orangnya juga masih baru menyangka-nyangka aja sih, masih istilahnya tuh nebak-nebak gitu. Apa karena iri, apa gimana, apa nggak terima gitu. Kalau kita sih nggak usah suzon aja teman-teman ya. Ya mungkin ya memang habitatnya makhluk halus dibikin kayak gini, ya wajar aja sih dapat gangguan. Apalagi kita nggak tahu nih dulunya lokasi apa ya kan. Jadi tiba-tiba dibikin begini ya, ada gangguan. Oke teman-teman, kita makan dulu. Jadi ini aku sedia banyak banget makanan di dalam tas tuh. Tas isinya gede itu, rumah pun muat tuh ke dalam tas. Jadi kita makan makanan instan dulu teman-teman ya. Tadi soalnya karena emang jaraknya juga ya cukup lumayan, jadi aku putusin aja buat bawa bekal yang banyak. Yang penting kita nggak kelaparan aja teman-teman di lokasi ini. Oke ya, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mengurangi rasa nikmat teman-teman, makan di lokasi kayak gini luar biasa. Ada kayu jatuh teman-teman, dijatuhin tikus paling di belakangku nih. Bodoh lah, lagi makan, tidak menerima gangguan dalam bentuk apapun. Oh, apa tuh? Dak dok dak dok dak dok dak dok. Bikin orang panik aja, nggak tahu waktu emang. Nggak tahu teman-teman apaan. Nggak tahu kayu dijatuhin tikus apa nggak tahu lah apaan.
Ganggu orang makan aja. Aduh ya Allah. Karungnya jatuh coy. Kaget aku. Ada tikus lewat apa gimana itu? Nggak ada angin masalahnya, jatuh sendiri. Merinding aja aku, baru kayak gini aja. Kebawa sugesti teman-teman, ini kalau ngalamin kayak gini nih langsung kebawa sugesti langsung gitu loh. Padahal cuma jatuh entah tikus lewat apa gimana gitu. Nggak ngerti juga nih aku. Aduh. Wah, harus diberesin lagi. Cuman emang dari tadi ini kayak nggak enak teman-teman. Kayak udah ada yang deket gitu, kayak pada deket semua. Dengar nggak suaranya? Iya kan? Iya kan? Ya ini yang tak maksud dari tadi suaranya tuh. Kayak ketawa-ketawa kayak gini. Aku nggak tahu ini hewan apa gimana.
beneran ada yang dekat teman-teman. Bau ini teman-teman, apa, bunga, kayak bunga-bunga kuburan itu, bunga apa namanya itu, melati apa, kenanga, kayak bau bunga kenanga nih di sekeliling tenda nih. Bau bunga kenanga tuh nyengat banget gitu loh, nusuk banget ininya, keciumnya tuh. Aromanya makin menyengat teman-teman, bunga kenanga ini. Jadi suasana nih seolah-olah kayak lagi di kuburan. Bunga kenanga ini aromanya di sekeliling tenda teman-teman. Tuh kan, cium banget. Gila. Kita tinggal masuk aja dulu teman-teman. Kalian bantu pantau juga ya sekelilingnya. Ini udah mulai
pada berdatangan kayaknya teman-teman, udah mulai nggak beres. Tadi di atas teman-teman, di atas atap sini, di atas gubuk ini, di atas tenda, gludak gluduk gludak gluduk, tak kirain apaan gitu loh. Kebangun aku tadi, tak kirain ada apaan, kayak nggak tahu apaan gitu loh.